Salam sehat. Video ini membahas ya keadaan selama H-7 sampai H+7 ya. Jadi bisa kita sebut edisi before after lebaran ya. Data diambil dari tanggal 1 sampai 16 April 2024. Jadi before dan after ya. Di mana ada kejadian yang diduga atau terprediksi, yaitu perang Israel dan Iran, di mana Iran menyerang Israel dari wilayahnya dan baru terjadi pertama kali, yaitu tepatnya di hari Minggu serangan itu terjadi. Ya, itu peristiwa yang tak terduga terjadi di after Lebaran Day. Nah, ini data-data ya. Data-data yang kami ambil di tanggal 16 April, 8 April. Oh ya, jadi tadi ini adalah data terakhir di Bursa Kerja Indonesia sebelum memasuki mau memasuki H-7 Lebaran, di mana kita libur ya cukup panjang. Kemudian ini data hari Senin ya. Selasa, Rabu, Kamis 12 April. Nah, ini Jumat harusnya ya, tapi saya ambil hari Sabtu dini hari supaya benar-benar pasar tutup ya. Pasar Europe atau bursa Europe, bursa Amerika, kemudian bursa Asia, ya Asia duluan ya, baru Europe terus Amerika, kemudian pasar komoditi udah dalam keadaan close, maka saya ambil hari Sabtu 13 April 2024 ya. Kita masih dalam kondisi after Lebaran ya. Lebaran itu hari tanggal 10 ya, ini tanggal 13. Jadi kondisi pasar di dunia sana, baik regional maupun global, kecuali saham kita yang tutup cukup lama. Nah, ini VIX ya, atau CBOE Volatility Index United States ya, atau sering disebut dengan VIX, cukup volatil ya, cukup volatil dan mencemaskan karena ada dua hijau yang cukup tinggi, belum ditambah dengan data ini hari Sabtu ya saya ambil, belum ditambah dengan data tanggal 15
atau 16 hari ini ya. 15 dunia barat dan 16 waktu Indonesia bagian barat ya. Jadi sama-sama baratnya tapi barat Amerika, US, Europe dan barat waktu Indonesia bagian barat. Nah, ini ya. VIX naik hijau ya. Edo ya, atau semacam apa reksadana indeks ya. Saham kita di Bursa Amerika itu turun. Ya, intinya turun ya. Kemudian ini indeks kita di mana di hari Jumat tanggal 5 ditutup dengan hijau. Ya. Ini tepatnya 5 April ya. Tapi saya simpan datanya, grafiknya, chartnya itu tanggal 13. Ya. Ini Edo, kemudian nah ini adalah data saya ambil dari investing ya, dari investing before dan after ya. Terutama before, sebelum Iran menyerang Israel, dan ini data setelahnya ya. Di mana ya indeks kecemasan ini hijau tebal, hari Senin juga hijau tebal. Jadi ya be careful, hati-hati, tapi masalahnya kita terlanjur belanja atau kita tidak menduga atas data atau peristiwa ya, peristiwa yang ya tak terduga. Udah di sini cemas keadaannya, terus ada perang ya, yang menimbulkan kecemasan lagi. Ya, di sini komoditi ya, komoditi biasa kalau ada geopolitik yang tidak bagus atau yang geopolitik yang memanas seperti perang Ukraina, terus Palestina Israel, kemudian Iran Irak, ini komoditi langsung ya hijau ya, walaupun tidak tajam hijaunya, melonjak tinggi misalnya ya, 5%, 4%, 3% naiknya ya. Kayaknya memang pasar udah siap-siap, maksudnya udah siap ya, udah memprediksi bahwa perang Iran Israel itu terjadi
dengan eskalasi yang terbatas ya. Ini menurut pendapat saya ya. Jadi ya terbukti dengan kenaikan, bahkan Europe sempat hijau, ini Europe hijau ya. Kecuali ini Inggris ya. Bahkan Dow Jones, Nasdaq dan S&P 500 itu sempat hijau opennya ya. Jadi ya tidak terlalu panik. Karena merah di sini ini kombinasi dari ya tadi geopolitik, kemudian US Treasuries 10 tahun, terus ya penjualan retail yang meningkat itu menyebabkan daya beli, itu menandakan daya beli masih tinggi atau bagus ya. Tetapi untuk inflasi ya, dengan daya beli yang masih tinggi ya, inflasi masih naik ya. Karena inflasi masih naik, otomatis The Fed menunda penurunan suku bunga ya. Yang otomatis tidak bagus bagi dunia saham. Oh, ini ya, US Treasury-nya 2,56%. Kemudian ini Asia merah Senin kemarin. Di sini nikel hijau, timah hijau, kopior hijau. Koper ini baja ya? Atau logam? Ya, sini ya. Minyak ini, nah ini ya. Jadi memang ya kalau ya ini asumsi ya, kalau perang Iran-Irak tidak berlanjut, Iran dan Israel tidak berlanjut, ya lonjakan harga minyak tidak terlalu tinggi ya, mungkin naik berdasarkan yang referensi yang pernah saya baca yaitu 90 ya. Dan ini sangat tergantung dengan reaksi Israel setelah diserang oleh Iran. Mudah-mudahan cukup sampai di sini. Maksudnya perangnya antara Iran dan Israel, karena ranking militer Iran dan Israel itu mungkin yang terbesar di Timur Tengah ya. Jadi kalau mereka perang ya otomatis terjadi gejolak yang lebih hanya sekedar perang Palestina melawan Israel. Yaitu ya, ini data ini diambil dari data tadi pagi, Selasa jam 4:50. Nah ini keadaan hari Jumat sebelum Lebaran, di mana indeks naik 0,45%. Nah di sini ya, ini Edo. Ya, Edo
tidak libur, jadi tetap saham-saham yang tergabung dalam MSCI atau yang disebut dengan Edo itu tidak libur. Ya. Kemudian ini adalah keadaan buy and sell asing, di mana asing jual, ya. Tanggal 5 April asing buy tapi tipis, cuma 9 miliar dibanding sell hari sebelumnya 490 miliar dan data seterusnya. Yaitu valuasi di hari Jumat 5 April itu paling rendah, yaitu cuma 7,5 triliun. Jadi menjelang libur Lebaran, transaksinya relatif sepi. Nah, ini data fix ya, chart fix. Saya ambil cukup dengan rank yang cukup panjang. Nah, ini peristiwa COVID-19. Ini krisis properti di Amerika ya, 2008. Nah, ini masih relatif aman ya, tapi tidak tahu ke depannya. Jadi antara krisis satu dengan krisis satunya ini terjadi 12 tahun. Karena ini 2008 tepatnya ini. Di sini 2020 ya. Yang kita sama-sama alami, yaitu terjadinya pandemi COVID-19. Nah, ini chart timah ya, diambil 13 April 2024, naik ya, breakout ini ya, mudah-mudahan dengan sahamnya. Tapi kalau dilihat dari data yang tadi, hari ini kayaknya open merah ya. Sekarang memang sering terjadi anomali ya, tetapi ya biarkan waktu yang membuktikan, biarkan pasar yang bersabda. Ini Copier Future ya, breakout. Ya. Kemudian gold mengalami kenaikan yang cukup signifikan ya harganya, karena tadi karena suku bunga The Fed tidak naik-naik. Suku bunga The Fed tidak turun-turun, maka kebalikannya emas jadi naik ya. Karena saving haven, emas dianggap adalah alat ya, atau saving haven ya, menyelamatkan nilai kekayaan kita. Itu biasanya orang menyimpan emas.
minyak ya relatif tidak berubah harganya. Ya, terutama semenjak liburan ya dan setelah perang. Palm oil future ya, tidak ada yang lonjakan harga yang signifikan. Nah, ini saya ambil dari Detik News, yaitu harapan Rusia usai serangan udara Iran hantam Israel. Ya. Ini 14 April. Jadi hari Minggu. Kemudian ini peristiwa yang mungkin membuat indeks kita sedikit bergejolak, yaitu akan diumumkannya hasil dari sidang MK yang membuat pasar kita akan cukup bergejolak. Ini FTSE Malaysia ya. Karena penasaran aja ya, saya lihat kok Malaysia Lebaran ini nggak libur ya, kecuali 2 hari pas hari Lebaran Idul Fitri ya. Ini ya 4 ke 4, nah kita 5 8 9 ya, tanggal 9 April, nah, tanggal 10 libur, tanggal 11 libur, 12 sudah masuk lagi ya, cuma 2 hari kita 6 hari ya, 6 hari kerja, Senin, Selasa sampai Jumat, tambah Senin 1 hari, Senin kemarin. Terus nah ini keadaan indeks kita selama libur selama atau H-7 ya. Jadi sebelum Lebaran ya. Dimulai hari Kamis, Senin, Selasa, Rabu, Kamis lagi, Jumat. Nah, Jumat kita hijau 0,45%. Nah, ini dari ringkasan data yang di atas dan sedikit watchlist ya, sedikit ya screening. Rupanya sektor basic mendominasi. Nah, terutama itu terjadi H-7, maksudnya sebelum H-7 ya. Jadi ini before, sebelum liburan. Sektor basic sangat mendominasi, dan di hari terakhir sektor farmasi, KF, IRA, PYFA, PH itu ada gejolak harga, di mana naik tinggi, kemudian tutup di deket-deket ya, misalnya naik 15%, tutup di 5% misalnya. Jadi ada trading nyangkut di saham-saham farmasi waktu hari Jumat sebelum libur. Ya, BRPT, TINS, MDKA, Pesat, ya, Nikel, BRMS itu ya
terkait dengan sektor basic, terutama emas ya. RMS emas, pesap emas, MDKA emas ya. Terus timah dan nikel. Tins ya. Kemudian ini Pico, ini saya lihat catnya cukup bagus. Bima SDPC AEGS ini banyak atau bentuk suntik ya, bentuk suntik, atau intinya harga closing di bawah harga rata-rata, jauh di bawah harga rata-rata. Nah ini udah saya sebutkan tadi peristiwa yang penting after Lebaran, Perang Timur Tengah, putusan MK mengenai sengketa pemilu, dolar tembus 16.000, inflasi US yang masih tinggi karena daya beli masih malah di atas ekspektasi. Nah, di sini tadi Malaysia ternyata libur, perusahaannya cuma 2 hari. Tanggal 10 dan tanggal 11 April. Nah, ini kenapa open market hijau? Ini disebabkan variabel single ini, yaitu retail melampaui ekspektasi. Wall Street berpesta. Saham suka gitu ya. Saham suka gitu. Kita euforia. Hijau. Tutup dengan closing yang cukup dalam. Nah ini. Stock market today slid on geopolitical tensions ya. Di treasury yield ya, 10 tahun itu 2,5% tadi. Termasuk data retail tadi juga, walaupun ada kabar bagus di mana kinerja bank ini banking Kian Goldman ini sangat atau strong di sini ya, strong earning, laba yang ya strong, kuat, yaitu data yang tersaji selama before dan after Lebaran ya, ini adalah pilihan untuk hari ini. Tapi tetap hati-hati ya, karena kondisi pasar tidak menguntungkan ya. Jadi tetap disclaimer on. Keputusan beli dan jual di tangan masing-masing. Ya, ini Malaysia. Ya, saya kira cukup. Ya. Ini sebagai sebetulnya mau lebaran efek, mau buat video lebaran efek, tapi kayaknya kok efeknya sahamnya tidak spesifik ya. Beda dengan window dressing, itu saham-sahamnya lebih spesifik. Misalnya saham-saham mantan Asabri yang goyang atau yang naik tinggi. Di saham-saham tertentu itu naik tinggi di window dressing. Nah, seperti masih ingat saya itu KF, INAF, ya, IRA itu naik tinggi di Desember karena itu saham-saham ya
KF dulu terkenal dengan Asabinya, entah sekarang ya. Kemudian Siraj, SRAJ, punya Tahir, Mayapada Group, itu juga naik tinggi di window dressing. Terus BBYB, Arto, ya, saya ingat betul karena yaitu memang saham-saham spesialis WD, walaupun tidak pasti ya. Jadi misalnya dari 5 kali Desember itu 2 atau 3 kali saham-saham yang saya sebutkan tadi go to the moon ya. Bahkan bulan 9, bulan 10 saham-saham Fire itu naik tinggi juga, seingat saya tahun 2023. Nah itu, kalau lebaran belum menemukan feel-nya, yang katanya Ramayana retail naik, tapi naiknya sangat terbatas ya, capek ngawasinnya ya, atau melototinya capek, sesuai dengan ekspektasi ya. Katanya retail akan naik tinggi sebelum lebaran, tapi tidak kami rasakan kenaikan itu ya. Oh ya, ada yang coba kita lihat ya, data-data sebelum lebaran untuk saham-saham ya. Ini ya, ini kebetulan saya ringkas saham Baja itu ARA ya, 34,52%. Kemudian PBID, SBMA, Pico ya. Ini yang naik pas penutupan ya, sebelum libur ya. Ingat saya Baja ya. Kemudian LPPF naik karena mau bagi dividen, come date-nya tanggal 15 kalau nggak salah, tanggal 18 come date 18 April ya. Terus ini SNLK, Kici, Auto ya. Nah, terus ini saham berkait dengan koal ya, atau batubara. Ini juga naik lumayan tinggi ya, di atas 5%, kecuali duit ya. Tapi duit lumayan juga, sebelumnya naik juga ya. Terus ini perbankan kita lewatin, kita skip aja karena kenaikannya terbatas 2,3%. Nah, ini saham-saham farmasi, Sido ya. Sido itu volumenya 9. Saham Sido ini cocok untuk analisa volume. Karena di mana volume ada dia naik. Naiknya ya uptrend gitu ya istilahnya. Bukan naik terus besok turun gitu ya. Atau naik besok turun. Nah, biasanya kalau ada volume di Sido itu bisa kita masuk, terutama kalau volume pertama kali. Nah, di sini kemarin saya sebutkan bahwa farmasi ini mengasih lebaran efek, tapi tidak terbayang ya, maksudnya tidak terbayang itu tidak mempunyai ciri khas ya. Jadi bahwa kalau lebaran saham obat naik, nah, itu belum ada gregetnya ya. Tapi lebaran ini, nah, maka saya buat video lebaran ini yang pertama ya, supaya dapat feel-nya saham-saham lebaran itu apa aja yang naik. Tapi biasanya ya karena lebaran sibuk nggak sempat buat videonya. Kayak lebaran seperti kemarin sepertinya mau membuat
video tentang window dressing, tetapi ya pas jalan-jalan atau pas mudik atau pas pulang kampung ya nggak sempet. Kebetulan lebaran ini tidak pulang kampung. Kemudian sektor industri kita lewatin aja, kenaikannya di bawah 3%. Nah, ini brand ya, karena dengan valuasi yang lumayan ini ternyata mengasih lebaran efek. KETR ini ya valuasinya aja yang kurang ya, tapi kenyataannya naik 14%. Terus, nah ini Cleo, MKRO ini CPO, Camry ini naik tinggi, udah naik lumayan tinggi ya. Kita aja yang nggak tahan karena naiknya cuma 1%, 2%, tapi continue sebetulnya. Nah ini Cleo yang naik lumayan tinggi. Terus properti 1 naik 9% dengan volume lumayan atau valuasi lumayan. Nah itu ya. Jadi lebaran kemarin ya, untuk riset kali yang pertama ini, namanya riset harusnya berulang ya. Nggak cukup 3 kali sebetulnya. Ini baru pertama kali, tapi nggak apa-apa. Sebagai note, catatan, yaitu baja yang ARA, SPMA lumayan, Pico lumayan, Euro lumayan, SNLK naik 10%. Kemudian Sunny Lead MBAP lumayan naiknya di atas 3%. Perbankan kita lewatin cuma di bawah 3%. Nah, farmasi ya. Walaupun ini naiknya cuma 2%, tapi high-nya bisa 6% ya. Dengan volume yang super untuk ukuran SIDO. Ya. PFA, IRA, PH, KF. KF ini juga walaupun 4,68%, tapi kenyataannya naik lebih dari atau 15%-an ya, lebih dari 10% yang jelas ya. Brand ini di luar dugaan. Nah, kalau kita dengan valuasi seperti ini, kita bisa masuk dengan uang yang lebih besar. Tapi ya, kan ini udah kejadian. Kalau belinya pas kejadian, ya itu yang susah. Kemudian Cleo, nah ini bisa dikaitkan dengan lebaran. Tapi apakah iya dia setiap lebaran naik atau setidaknya dia punya probabilitas 50% misalnya. Nah, itu belum teruji. 1 ya naik lumayan. Itu ya. Ini cuma kenang-kenangan di lebaran 2024. Di hari akhir daripada hari kerja, di mana pasar buka sebelum libur panjang lebih dari 10 hari. Ntar apalagi baca ya. Nah, ini data 5 hari ya. Data 5 hari. Jadi katakanlah seminggu sebelum libur ya, atau 5 hari kerja sebelum libur lebaran.
ada FWCT, Purwaceng katanya suhu atas angin. Ini baja ya tadi karena dia di akhir ARA 1, 2, 3, 4, 5. Ini baja 4 hari hijau. Walaupun di hari Senin ya itu sempat turun 18%, ya. Turun tajam, naik juga tajam. Ini FWCT ini kenapa naik? Ya, sektornya basic, tetapi apa ya produk atau hasil dari emiten ini kurang tahu saya. Tapi yang jelas basic. PPRI cukup lumayan juga naiknya. PBID ya pelan tapi pasti naik terus selama 5 hari. AGI ini terkait dengan Sandiaga Uno ya naik lumayan. Nah ini dasarnya apa yang saya ambil? Dasarnya adalah value atau volume yang naik lumayan dibanding sebelumnya. Terus kemudian Tekim lumayan juga. PRMS, TPIA, MDKA. Ya, MDKA ini karena emas naik, otomatis MDKA-nya naik juga. MDKA. Nah ini kenapa kemarin saya simpulkan basic merajai seminggu sebelum Lebaran posisi jam kerja bursa. Nah, Kijih, nah ini Kijih juga volatil juga. Naik. Ya, naik tinggi, turun juga tinggi. Ini minus 18% ya. Tapi tergolong naik karena ini ARA. Ya. Terus KDTN ini merah, banyak merahnya, tapi karena value-nya ini apa? Volumenya 149, jadi ya dia masuk screening karena penitik beratnya, ya, titik beratnya tetap volume kita ya dasarnya ya. Jadi ya kadang ya seperti ini. KDTN kan harusnya minus ya. Maksudnya dalam seminggu atau 5 hari kerja ya naik ya tidak signifikan, naiknya nggak tinggi ya. Tapi karena volumenya terjadi coba kita lihat KDTN ya, kenapa masuk. KDTN. Oh iya ini, karena ini ada volume tinggi, jadi dia masuk ya. Jadi ya memang banyak variabel, jadi ya tidak mudah. Screening saham itu tidak mudah. Karena ya tergantung apa mau kita. Ya. Misalnya orang yang senang di saham gorengan, atau ada suhu ya yang tidak suka main di saham LQ45 misalnya. Ya, akan berbeda dengan saham orang yang sukanya main di saham yang aman, itu LQ45 misalnya kan. Apalagi dengan adanya full call action atau FCA. Nambah kacau lagi bagi orang-orang yang suka di gorengan ya. Jadi banyak banget variabel ya. Bahkan saya bilang tadi di grup, jadi pemain catur yang handal itu bagus menjadi pelantai saham.
atau ya orang yang atau cocok untuk melantai di saham. Karena ya catur kan ada banyak variabel, hitam putih, ada pion 8, raja beteng, mantri, dan sebagainya. Itu variabel-variabel itu gimana kita win ya. Sama dengan saham, bagaimana kita cuan. Not easy. Ya tadi KDTN, AEGS lumayan, akan saya lebih cepat ya. LPPF lumayan. Bima, nah ini Bima sebetulnya naik tinggi tapi berakhir dengan doji. Kayaknya sampai 20% Pak ya Bima ya kemarin hari Jumat. Ini volumenya tinggi. Kemudian RAL. Nah ini RAL ya yang katanya saham retail naik tinggi menjelang lebaran, tapi mana? Ya. 0,85%, 0,42% untuk fee habis. Ya. Kerja tunggal ini di hari Senin. Akses, nah ini akses ya. Oke lah akses ya. Jadi akses ya, coba. Akses bisa diperhatikan setiap menjelang lebaran dan mungkin window dressing. Mungkin window dressingnya. Tapi akses berdasarkan riset hari ini itu masuk 3%, 4% dan didorong dengan volume juga. Sani, TB, Lead, MEDC ya. Ini karena harga minyak ya. Lead ini koal kayaknya, TB koal, Sani koal juga. Ini bank kita lewatin, nggak ada yang spektakuler. Nah, Sido ini ya apa ada program mudik gratis dari Sido ya. Sido PV ya. Ini nggak masuk karena apa? Atau maksudnya sektor yang lain seperti KF, INAF, IRA itu naik kencengnya itu hanya di pas Jumat, sedangkan ini adalah data 1 minggu. Iya, IPCC, Power, SSRIA, PPSA, Tol ya. Tol lumayan ini tol. 9%, 2%, 2%. Ya. KAM, Coco. Oh ya, Coco ini dengar-dengar coklat naik ya. Kopi sama coklat naik harganya per kilonya. Apa itu sebabnya ya? Kalau CAMP ini saya pernah baca Unilever menghentikan ya produk es krimnya kalau nggak salah ya. Maka KAM naik ya, disertai dengan volume. Nah, Cleo lumayan juga ya, coba Cleo sama Akses ya, yang nyambung-nyambung dengan lebaran ya. Cleo kan air minum, Akses ya retail ya. Mau beli kunci, mau beli apa, memperindah rumah karena mau lebaran, cat mungkin, kuas ya. Macam-macam, maka kita ke Akses. AC Hardware 1 Pewon ya, itu sekilas sektor-sektor yang moncer di H-7 atau sebelum liburan di Lebaran Day.
Oh ya, LPPF ya, bisa ini LPPF juga dikaitkan dengan lebaran, tapi ini mau bagi dividen jadi bias. Apa karena mau bagi dividennya dia naik atau karena faktor lebaran dia naik, ya. Jadi akses sama Clio yang masuk pantauan. Saya kira cukup ya. Maaf lahir dan batin ya. Kalau apa? Misalnya screening saham maunya naik, ternyata pasar mengatakan lain, turun dalam misalnya. Kita screening saham misalnya ini ya, kita screening saham seperti ini, tapi nanti kenyataannya turun dalam misalnya, ya mohon maaf lahir dan batin, disclaimer on ya, karena yang pasar selalu benar, kita hanya prediksi ya. Tapi ini kayaknya swing cocok ya, kayak Pico ini swing cocok ini, Bima juga cocok swing, STBC cocok, AEGS ini kayaknya enggak, udah enggak cocok ya, atau ya bisa masuk tapi diawasin dengan lebih ketat. BRPT, TINS, PH, MDKA, PESAP, NIKL, BRMS, MDEC ini jelas cocok. Kalau PH nggak ada alasannya ya, PH nggak ada alasan. Kalau TINS misalnya karena ya komoditi, gejolak Timur Tengah, terus adanya mobil listrik dan lain-lain. MDKA ya emas karena perang, orang nyari emas untuk safe haven. PESAP sama, emas juga, nikel ya sama dengan timah ya, atau kaitan dengan timah, BRMS emas ya. Cocok untuk swing ini karena keadaan geopolitik yang tidak menentu, ditambah ya, setelah Ukraine, Palestina, Iran, Israel ya. Jadi bukan berkurang daerah konflik regional, tapi malah nambah ya. Mudah-mudahan perang Iran dan Israel tidak terjadi, tidak saling balas, jadi tidak mempengaruhi bursa yang cukup sulit diprediksi. Ya, salam sehat.